Jadi perkara marketing plan dan yang lainnya ini sudah difikirkan sama manajemen. Ketika kita berpikir marketing plan-nya nanti akan menjadi seperti apa, itu justru malah kita mendahului manajemen, seperti itu. Mendahului manajemen untuk menyampaikan kepada para VTuber semua. Karena yang difokusi saat ini oleh manajemen adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber, semangat pagi dan salam ekstrim selalu ya. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya bisa hadir di hadapan Anda semuanya dalam keadaan yang terbaik. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan lahir batin ya. Alhamdulillah, bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel saya, GSWV ya, silakan Anda tekan tombol subscribe, like, dan share kepada media sosial Anda. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas suatu hal yang penting kepada Anda semua di video singkat saya ini. Yang pertama, untuk masalah marketing plan, kemudian timingnya itu yang mengendalikan semua adalah manajemen. Jadi kalau pada saat ini kita membahas masalah ini nanti marketing plan-nya akan menjadi seperti apa, itu justru kita malah mendahului dari wewenang manajemen. Kenapa? Karena pada saat ini manajemen sedang fokus kepada investor lama dan investor baru. Hal yang harus kita pikirkan lebih dalam bahwasanya pada saat ini customer atau dikatakan VTuber itu hal yang bisa dilakukan untuk membantu prosesi manajemen ini adalah mendoakan kita, saudaraku. Dalam prosesi menunggu dealing antara investor lama, investor baru, ini yang bisa kita lakukan adalah sabar menunggu dan kita mendoakan manajemen dengan sebaik mungkin. Sebenarnya itu, tetapi ketika kita para konten kreator, kita selalu mencari informasi perkembangan dari VTube sendiri. Dalam artian ketika ada kita ngulik, kita tanya kepada tim, ya kan, muncullah misalnya ini sampai kepada tahap perbankan misalnya, seperti itu. Kemudian kita sampaikan kepada Anda. Terus, tetapi pada intinya adalah masalah investor lama dan investor baru ini yang menjadi fokus utama. Yang menjadi fokus utamanya di situ. Maka kita bisa mendoakan semoga investor lama ini berendah hati, berempati kepada semua VTuber kita semua. Apalagi saat ini, saudaraku, yang namanya sekolah sudah mulai masuk lagi, ya kan? Yang namanya biaya pasti bertambah. Sementara uang invest masih di aplikasi. Tentunya kita harus menambah gerak kita, terutama kita doakan manajemen dengan cara yang terbaik. Kemudian tetap kami atas nama konten kreator mencari info-info supaya kita ngerti update terakhir update terakhir info dari VTube itu sampai di mana. Nanti kita laporkan kepada Anda. Kalau misalnya tidak ada sama sekali, tentunya kita akan sampaikan yang bersifat motivasi atau pengalaman atau mungkin kabar dari para VTuber, kabar dari leader, tentunya yang masih berhubungan tentang VTube ketika Anda melihat di channel ini, saudaraku. Karena channel ini memang saya fokus membahas itu untuk menyampaikannya kepada Anda semua. Itu yang menjadi perhatian kita. Terus selanjutnya, dari kabar-kabar yang saya lihat ada giveaway, kemudian ada yang menyerang regulator atau menyentuh ibaratnya saat ini. Sorry ya, sebelum waktu saya ke Solo kemarin, itu memang benar Pak Tongam menjadi trending ya, karena beliau membahas VTube dalam acara yang lain. Dan beliau mengatakan kalau masalah VTube itu sudah urusannya manajemen. Saya bukan manajemen, kata beliau. Lah inilah menandakan ketika kita mendesak pihak regulator justru tidak ada gunanya. Maka saya katakan untuk masalah kita memberikan info, berikan info yang terbaik. Berikanlah info yang kalau misalnya motivasi ya motivasi sajalah. Ketika tidak ada, tidak usah menerawang jauh atau membuat cerita-cerita yang nantinya justru akan melawan arus dari info yang sebenarnya. Seperti itu, saudaraku. Maka para subscriber GSWV, saya yakin Anda
orang-orang yang cerdas, saya yakin ada orang-orang yang dewasa, dan saya abaikan orang-orang yang masih komentar negatif. Itu hak Anda, tetapi saya merasakan itu hal yang biasa. Jadi intinya orang-orangnya cuma itu saja. Jadi saya sudah hafal dan saya maklumi, saya maafkan. Itu saudaraku yang terpenting. Jadi fokus kita untuk saat-saat ini yang terpenting adalah kita adakan suatu doa yang tulus kepada manajemen. Kalau VTube on itu dikatakan para leader itu pasti on. Cuma butuh prosesnya ini loh, sampai klik selesai baru nanti VTube akan on. Misalnya kita buru-buru ayo gini justru malah akan ruwet nanti saudaraku. Karena seperti usul saya kemarin dari manajemen, dari para VTuber mengusulkan bagaimana nanti kalau VTube ini nanti on dulu, perkara pencairan VP ini nanti bisa akhir-akhir. Masalahnya bukan masalah itu saja saudaraku, tetapi yang saya dengar kemarin bahwasanya memang ini urusannya dengan investor baru dan lama ini belum 100% klik gitu. Jadi intinya memang harus benar-benar menyepakati dulu antara kedua pihak, antara investor baru dan lama ini klik, barulah nanti ada prosesi yang dikatakan VTube diurus dan on. Tentunya dengan manajemen yang baru, ya kan, seperti itu tentunya. Dan itu tidak akan saya bahas di sini, nanti akan disampaikan pastinya oleh channel resmi dari VTube. Itu yang akan terjadi nanti seperti itu, insya Allah, ya kan. Terus yang kedua, kenapa kok channel My Future Business School ini tidak update info, ya kan? Karena apa? Karena yang disampaikan di sana itu adalah yang benar-benar bersifat krusial atau yang penting banget seperti itu. Itu akan disampaikan melalui My Future Business School. Kemudian yang meresonansi ada Pendawa 5, kemudian juga channel-channel yang dibina oleh My Future Business School di dalam satu grup, intinya untuk menyampaikan VTube dengan sebenar-benarnya seperti itu, dengan loyalitas masing-masing, dengan gaya masing-masing, itu diserahkan semuanya kepada konten kreator. Intinya apa? Supaya ketika banyak sekali, Anda bisa lihat banyak sekali sekarang lahir konten kreator VTube yang membahas tentang VTube. Lalu apakah Anda terus mau menyalahkan mereka semua? Ya jangan, biarkan mereka berkreasi. Yang penting yang disampaikan adalah berita tentang positifnya VTube. Kalau misalnya membenci, membantah dan seterusnya, dan memang mereka hanya mereka-reka dengan sebuah analisis dan tujuannya untuk merusak psikologis Anda, ya nggak usah dilihat. Tapi saya nggak apa-apa Gus, saya pengen lihat, ya nggak apa-apa, lihat aja nggak apa-apa. Yang penting Anda tidak rusak psikologisnya. Maka saya sarankan untuk menjadikan positive thinking kita itu harus kita berkumpul dengan orang-orang yang positif. Itu yang akan mencetak jiwa dan raga kita menjadi positif, saudaraku. Anda bisa lihat deskripsi, ada WhatsApp, ada Telegram. Anda bisa bergabung di sana, kita bisa sharing dengan sewajarnya dan tetap dalam keadaan positif. Itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini sebagai teman ngopi Anda. Mohon maaf bila banyak salah. Salam ekstrim.